Turning this a ongoing thing. Yo, kembali lagi di channel Bahas Film. Di video kali ini, gua akan sedikit membahas komparasi kekuatan sekolah Hosen di film High and Load Wars X Cross dan Cross Zero. Ya, seperti yang kalian tahu, era tersebut adalah era di bawah kepemimpinan Sachio dan Narumi Taiga. Nah, kenapa gua memilih pembahasan ini? Hal itu karena dikatakan kalau di bawah kepemimpinan Sachio, Hosen berada di puncak keemasannya. Karena hal tersebut, gua sangat tertarik untuk mengcompare kedua era tersebut. Dan juga tentunya ini menjadi pembahasan menarik mengingat sekolah Hosen ini bersama dengan Suzuran menjadi sekolah yang berada di top 2 sekolah terkuat di kedua film tersebut. Nah, tanpa banyak colote lagi kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, kekuatan tempur kedua era tersebut. Gua mulai dari era Sachio. Di bawah kepemimpinan Sachio terdapat 4 pentolan yang disebutkan sebagai 4 kaisar ketua Hosen. Mereka bernama Odajima Yuken, Sawamura Shoji, Jinkawa Eme, dan Shida Kenzo, atau biasa dipanggil dengan sebutan Ozawa Hitoshi. Selain Sachio sebagai pemimpin, dan terdapat murid kelas 3 yang bernama Eguchi, keempat orang ini merupakan petarung terbaik yang dimiliki Hosen saat ini. Sama dengan Hosen era Narumi, di bawah kepemimpinannya, ia juga memiliki 4 pentolan terkuat saat itu. Mereka adalah Kumakiri Ria, Matoba Toshi, Shibayama Hayato, dan Ryo Urushibara. Yang tentunya keempat orang tersebut menjadi pentolan terkuat di sekolah Hosen. Persamaan lainnya juga terdapat pada petarung dari kelas 1 di Hosen. Di era Sachio yang gua perhatiin, tidak ada satupun pentolan dari kelas 1 yang ikut ke pasukan Hosen ketika terjadi pertarungan. Yang ada hanya pentolan dari kelas 2. Mereka adalah Sebakan dan Munji. Kalau gua gak salah, itu pun hanya 2 pentolan dari 6 pentolan dari kelas 2 yang ada. Sama halnya dengan Hosen era Narumi, Bito Tatsuya sebagian terkuat di kelas 1 Hosen saat itu juga tidak bergabung di bawah kepemimpinan Narumi saat terjadi perang. Adapun satu hal yang menjadi pembeda kekuatan tempur di era Sachio dan Narumi ialah banyaknya pasukan botak pelontos yang ia miliki. Tentunya kita bisa melihat langsung perbedaan jumlah pasukan Hosen jika melihat filmnya secara langsung. Terlihat jumlah pasukan Hosen era Narumi jauh lebih banyak ketimbang jumlah pasukan Hosen di era Sachio. Tentunya hal ini menjadi salah satu faktor perbedaan kekuatan kedua era tersebut, mengingat moto sekolah Hosen yakni satu kesatuan. Selanjutnya, kekuatan Hosen di depan Suzuran. Gua membahas hal ini karena Hosen merupakan musuh bebuyutan dari sekolah Suzuran. Dan siswa Hosen dari setiap generasi yang sangat ingin mengalahkan Suzuran. Maka dari itu, gua menjadikan hal ini sebagai poin untuk mengukur kekuatan Hosen. Jika melihat dari sisi ini, gua melihat perbedaan kekuatan yang jauh antara Hosen dan Suzuran di era Sachio dibandingkan era Narumi. Ya, kenapa tidak? Gua menilai ini berdasarkan kekuatan bertarung dari masing-masing pentolan Hosen. Menurut gua, kekuatan para pentolan Hosen dimulai dari Sachio sebagai pemimpin dan keempat Ozawa Hitoshi beserta Monji sebagai penerus estafet kepemimpinan Hosen selanjutnya bisa diimbangi bahkan bisa saja ditaklukkan cuma mengandalkan satu fraksi dari sekolah Suzuran. Ya, walaupun fraksi Lao emang fraksi yang terkuat. Namun, jika dibandingkan dengan Hosen era Narumi, dibutuhkan 3 fraksi dari Suzuran yang menumbangkan semua pentolan Hosen. Ya, fraksi itu terdiri dari fraksi Genji, Serizawa, dan Izaki. Walaupun penilaian ini bisa dibilang jauh dari kata akurat dan cuman kelihatan mencocok-cocokkan, tapi gua pikir jika ditambah fraksi lain dari Suzuran yang memiliki pentolan yang pastinya kuat-kuat, bukan hal sulit bagi Suzuran untuk menumbangkan Hosen di bawah kepemimpinan Sachio. Tapi sekali lagi gua disclaimer, ini hanya opini gua pribadi. So, jika kalian punya pendapat tentang perbandingan kekuatan Suzuran dan Hosen era Sachio, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan yang terakhir, apakah Hosen era Sachio layak dikatakan era Hosen yang terkuat? Tentunya bagi kalian yang sudah nonton film High and Load Wars tahun 2019, mungkin sudah melihat kalau di film tersebut sempat dikatakan kalau Hosen era Sachio merupakan yang terkuat saat ini. Dan juga sudah banyak yang telah membahasnya di fanspage yang ada. Bahkan hal ini dikatakan langsung oleh Takahashi Hiroshi pada saat interview High and Load Wars. Walaupun gua dan banyak fans lainnya
Yang gua perhatiin agak susah menerima kalau era Sachio menjadi era keemasan Hosen. Karena jika itu berbicara soal kekuatan, gua pribadi masih mengunggulkan era Bito Makio, era Narumi, dan era Bito Tatsuya. Namun karena perkataan tersebut merupakan perkataan langsung dari pembuat karakter Hosen itu sendiri, yakni Hiroshi Takahashi Sensei, tentunya hal tersebut merupakan hal yang valid. Dan gua mencoba menerima dengan alasan, bisa saja yang dimaksud era Sachio yang terkuat dikarenakan kepemimpinan Sachio yang luar biasa. Kenapa gua bisa bilang begitu? Karena memang diperlihatkan di film sebelumnya kalau Sachio dengan hanya seorang diri dapat menyelesaikan urusan dengan sekolah Nanamori. Dan permasalahan yang serupa terjadi dengan sekolah lain. Diperlihatkan di manga Hosen Gakuen. Di sana Sawamura mengatakan kalau Hosen sudah mencapai kesepakatan dengan sekolah lain kecuali dengan Suzuran. Walaupun tidak dikatakan bagaimana cara penyelesaian masalah Hosen di bawah kepemimpinan Sachio, tapi hal tersebut menurut gua sangat langka di sekolah Hosen. Dan juga bisa jadi era kemasan Hosen yang dimaksud itu karena di era Sachio itu semuanya ada. Dimulai dari pencari informasi, ahli strategi, ahli bela diri, dan dikumpulkan di bawah jiwa kepemimpinan Ueda Sachio. Walaupun di sini gua masih kurang puas mendengar hal tersebut. Entah kemasan Hosen era Sachio yang tidak sewah yang dimaksud, atau emang Suzuran fraksi Lao yang sekarang ini yang terlalu OP. Menurut kalian, apakah Hosen era Sachio ini pantas disebut sebagai yang terkuat? Silahkan komen di bawah, tentunya disertai dengan alasannya. Mungkin cukup sekian video pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. See you next time.